kepalaku, kulipat kedua kakiku, bersujud di hadapanmu, naikkan doa permohonanku. Kau melihat Tuhan dari surga, betapa kami menderita. Jangan biarkan kami putus asa hadapi hidup yang sengsara. Sebab engkau yang jadi Tuhan Yesus, setiap doa kami kepada Tuhan Yesus. Kepadamu, ya Tuhanku, Yesus Kristus penolongku, padamulah ku berharap untuk mendapatkan belas kasihan-Mu. Ku minta ya Tuhan, perintahkanlah untuk meneduhkan badai kehidupan. Lepaskan kami dari penderitaan dan beri hidup yang penuh pengharapan. Lepaskan kami dari penderitaan dan beri hidup yang penuh kedamaian. Lepaskan kami dari penderitaan dan beri hidup yang penuh bila Ia menutup langit hingga tidak ada hujan, dan bila Ia menyuruh belalang memakan habis hasil bumi,
tidak ada hujan, dan bila ia menyuruh belalang memakan, habis hasil bumi, dan bila ia melepaskan sampar di antara umatnya, dan umatnya yang atasnya namanya merendahkan diri, berdoa serta mencari wajahnya, dan berpaling dari jalan yang jahat. Ia akan mendengar dari surga dan dosa mereka, dan pulihkan negeri mereka, dan pulihkan negeri mereka, dan pulihkan negeri mereka. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dan menyambut firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan urapilah kami semua Tuhan dengan urapan roh, hikmat, dan wahyu daripadamu, agar terbukalah pikiran kami, dan dengan demikian kami boleh menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu ini dengan tepat, dengan baik, dan dengan benar. Terima kasih Tuhan, kami semua siap sambut firman-Mu. Salam nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, sekali lagi shalom berkasih Tuhan. Kita berjumpa kali pada saat ini ya. Nah, saya mau sampaikan hari ini tema firman Tuhan yang bertemakan bila kita ditimpa masalah, bila badai besar melanda kehidupan kita, ya. Bila kita ditimpa masalah, kita harus tahu bahwa suka atau tidak suka, siap ataupun tidak siap, ya. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita tidak akan pernah lepas sama sekali dari masalah-masalah, ya. Bahkan orang lain mengatakan, orang-orang sekuler, orang dunia mengatakan masalah itu adalah satu bagian yang lain daripada kehidupan. Itu hanya bagian dari kehidupan. Tidak ada kehidupan tanpa masalah. Nah, itu orang dunia aja tahu. Jadi kita pun harus tahu. Jangan dikira kalau kita sudah jadi anak Tuhan, sudah jadi orang percaya, hidup kita bebas dari masalah. Nanti kalau kita sudah berkumpul dengan Tuhan di surga mulia, disitulah kita akan bebas masalah. Tapi selama kita hidup di dunia, pasti masalah akan datang, ya. Apakah sedikit, apakah banyak, apakah besok, apakah setahun lagi, pokoknya pasti akan datang, ya. Lalu kalau seperti itu, kalau mengalami seperti itu, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita sikapi, sikap apa yang harus kita ambil terhadap kondisi seperti itu? Yang pertama, sebagai orang percaya, kalaupun kita ditimpa masalah, penderitaan, derita atau apa saja, yang pertama adalah jangan berfokus pada masalah itu saja. Artinya jangan perhatian kita, pikiran kita semua diarahkan hanya pada masalah itu saja, karena masalahnya besar katanya. Jangan, ya. Tetapi kalau kita arahkan pada situ saja fokus, maka yang lainnya bisa kita lupakan. Firman Tuhan mengatakan di Wahyu 2 ayat 10, jangan takut apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari.
Nah, ini masalah ya. Tapi hendaklah engkau setia sampai mati, kata Tuhan, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bagaimana bisa setia sampai mati? Paling tidak dengan tidak terlalu fokus pada masalah saja. Kalau kita hanya fokus pada masalah, kesetiaan kita semburat lari entah kemana, tidak tahu juga kita. Maka kita perlu ya, jangan kita terfokus kepada masalah ya. Makin kita berfokus kepada masalah, kita akan makin menderita. Terutama ya, karena apa? Kalau kita berfokus pada masalah terus, kita stres, kita depresi, maka kita juga bisa sakit karena ya terganggu kesehatan kita. Kenapa? Katanya, kata orang, saya pernah baca, kalau orang terlalu stres, maka kekebalan tubuhnya kurang berfungsi dengan baik, ya, kurang berfungsi dengan baik. Anda perlu tahu bahwa dalam setiap tubuh orang sehat, katanya sih, katanya, saya bukan dokter ya, katanya sudah ada sel-sel bibit kanker yang disebut sel karsinogenik. Tetapi sel-sel bibit kanker itu tidak bisa bekerja lebih lanjut, tidak bisa berkembang biak karena ditahan oleh sel kekebalan tubuh kita. Tetapi kalau kita terlalu stres gara-gara kita fokus terus pada masalah, maka sel-sel kekebalan tubuh mulai tidak bekerja dengan baik. Akibatnya sel kanker bebas dari dijagain oleh sel kekebalan tubuh dan berkembang biaklah, jadilah kanker dalam tubuh orang itu. Maka akhirnya mendatangkan penyakit yang berat buat kita. Bukan itu saja, masih banyak penyakit lain yang lebih ringan sedikit lah daripada kanker dan lebih cepat terjadinya. Tapi banyak penyakit gitu ya, sakit lambung kumat karena stres ya, bisa kena sakit jantung, bisa kena ini, kena itu, dan lain sebagainya. Jadi itu makin merugikan diri kita sendiri. Kalau kita berfokus pada masalah, kita tidak akan pernah bisa mengurangi setitik pun masalah itu hanya dengan stres kita, hanya dengan fokus kita. Tapi justru kita yang makin berkurang kesehatannya karena terpengaruh oleh itu. Jadi janganlah kita berfokus kepada masalah. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita kemana dong fokus kita? Tetap fokus kita adalah kepada Tuhan ya, bukan kepada masalah. Kita baca 1 Petrus 1 ayat 21. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Fokusmu tertuju kepada Allah ya. Yang kedua, kita baca 1 Korintus 7 ayat 32 dan 34. 1 Korintus 7 ayat 32 dan 34 sampai 34. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran ya. Orang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Itu fokusnya pada perkara Tuhan. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya, fokusnya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka berfokus pada perkara Tuhan, baik tubuh dan jiwa mereka kudus. Jadi ini bukan soal menikah gak menikahnya, tapi adalah kalau kita berfokus pada Tuhan, maka akan mendatangkan keberuntungan pada kita. Nah itu kita perlu pahami ya, agar iman kita bisa tetap terjaga, bahkan bisa-bisa semakin kuat dan semakin bangkitlah kita ya. Konsentrasilah, berfokuslah kepada Tuhan ya. Konsentrasikan, fokuskan hati dan hidup kita kepadanya. Nyanyian juga mengatakan memandang wajahmu. Nah itu kalau kita memandang wajah Tuhan terus berarti apa? Kita berfokusnya kepada Tuhan ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, di sisi lain janganlah kita menjadi panik ya. Jangan menjadi panik, karena orang panik sukar berpikir dengan sehat. Pertama kita baca 2 Tesalonika 2 ayat 2. Tapi sesungguhnya sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Nah, masalah ya, masalah dialami, masalah menimpa. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Fokusnya kepada Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Yang kedua, kita baca atau poin ini di 1 Petrus 4 ayat 7. Sudah segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jangan panik. Kalau panik, wah, nggak bisa berdoa. Siapa bilang, Pak, saya panik tapi saya berdoa terus. Tapi doanya melenceng kemana-mana, saya tidak tahu. Tapi kalau kita bisa tenang, kita fokus berdoa dengan benar. Nah ini, jadi janganlah kamu
menjadi panik, tapi jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kata firman Tuhan ya. Tenangkanlah pikiran dan jiwa kita melalui ajaran firman Tuhan. Karena Allah kita itu dahsyat loh ya, dan tidak akan mengecewakan buat kita. Kita baca Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita, tidak akan mengecewakan kita. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, apa yang harus kita lakukan? Nah, tetaplah berharap dan mengandalkan Tuhan. Bukan lalu pasrah, bongkokan, kata orang ya, terima nasib, ya sudah nasibku begini. Bukan, tetap berharap dan mengandalkan Tuhan. Bukan juga mengandalkan orang lain, lalu orang itu baik bagi kita. Bisa saja Tuhan nyuruh orang yang baik pada kita menolong kita. Bahkan bisa saja Tuhan nyuruh orang yang jahat pada kita untuk menolong kita. Nah, ingat, Daud pernah ditampung di negara Filistin. Itu kan musuhnya. Nah, berarti Tuhan bisa menggerakkan orang Filistin untuk menolong Daud waktu dia kejar-kejar Saul. Bisa saja Tuhan melakukan segala cara. Tapi tetap harapan kita kepada Tuhan. Yang kita andalkan kepada Tuhan, bukan kepada manusia atau bahkan kelebihan-kelebihan yang kita punyai. Nah, walaupun kita punya banyak kelebihan, mari kita baca Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Jadi ya dan amin ya. Terkutuklah, berarti akan mengalami nasib yang kurang baik orang yang mengandalkan manusia siapapun dia, dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri, apa yang ada kelebihan pada dia, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tapi sebaliknya, ayat 7 mengatakan, diberkatilah, berarti yang baik-baik akan datang pada dia. Orang yang mana? Yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi biarlah kita, apapun persoalan kita, apapun kesulitan kita, apapun penderitaan kita, kita tetap berharap dan mengandalkan Tuhan senantiasa. Itu yang keempat. Yang kelima, dalam hal itu kita mengandalkan Tuhan, tapi kita perlu tetap beriman dengan benar dan sabar untuk menantikan waktunya pertolongan Tuhan. Jangan mau cepet-cepet aja. Oh Tuhan, pokoknya sore ini loh Tuhan. Kalau sore tidak datang pertolongan, berarti kamu tidak bisa Tuhan. Tidak bisa. Tidak bisa begitu itu. Itu berarti orang kurang beriman itu sebenarnya. Jadi tetap beriman dengan benar, mendasarkan semuanya pada kehendak Tuhan. Itu iman yang benar. Dan sabar, tekun menantikan waktu pertolongan dari Tuhan datang pada kita. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Bukan kita yang ngatur waktunya, tapi Tuhan yang menentukan ya. Mari kita baca di Mazmur 130 ayat 5. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya ya. Jadi tetap menantikan dengan sabar ya, dan tetap beriman kepadanya. Berikutnya kita baca juga di Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Bukannya panik, tapi dapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Walaupun persoalannya besar yang menimpa, tapi tidak menjadi lesu, tidak menjadi lelah. Kenapa? Karena menanti-nantikan Tuhan ya. Terakhir untuk poin ini, kita baca di 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Karena sabarlah, tekunlah menantikan waktunya Tuhan, pertolongan dari Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, terlambat katanya, tapi ia tidak pernah terlambat. Ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kan kita sering nyanyi, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Ya, itu kita pegang terus dalam kehidupan kita ya. Ingat, Tuhan tidak pernah terlambat. Kalaupun sepertinya seakan-akan pertolongan Tuhan dari Tuhan itu tidak datang-datang juga, belum juga datang, itu bukan berarti tidak bakalan terjadi. Tapi waktu Tuhan itu belum sampai, waktu yang tepat buat Tuhan. Karena segala sesuatu itu ada waktunya. Segala sesuatu di dunia ini ada waktunya. Firman Tuhan telah mengajar. Kita baca kitab Pengkhotbah ya. Jadi kita perlu berhikmat, kita perlu beriman dengan benar, dan kita perlu bersikap dengan benar. Judul perikopnya Pengkhotbah 3 ini adalah untuk segala sesuatu apa saja, termasuk pertolongan Tuhan, ada waktunya. Waktu apa itu? Itulah waktunya Tuhan, kita bilang begitu kan. Untuk segala sesuatu ada masanya.
Untuk apapun juga di bawah langit ini ada waktunya. Nah ini ya, ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya dia. Bahkan ia berikan kekekalan dalam hati mereka. Nah, tetapi ini sayangnya manusia tidak dapat menyelami pekerjaan dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Akhirnya malah seperti merasa kecewa dan lain sebagainya. Ini yang kelima. Jadi tetap beriman dan tetap sabar dan tekun menantikan pertolongan Tuhan itu pada waktunya Tuhan. Yang terakhir, yang keenam, ya. Janganlah lalu kemudian kalian tiba masalah saling menyalahkan sana sini, apalagi menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak jagai saya, Tuhan nggak nolong saya, Tuhan janjinya tidak ditepati. Nah, hati-hati itu menghujat Tuhan itu ya. Jangan menyalahkan kiri kanan, gara-gara lu, gara-gara si itu, gara-gara si ini, nggak usah, nggak perlu ya. Mari kita baca Yakobus 5 ayat 9 dan 10. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Salah si ini, salah si itu, salah kamu, salah dia. Apalagi kau nyalahkan Tuhan. Supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ya, apalagi menyalahkan Tuhan. Jadi itulah sikap yang perlu kita ambil waktu kita ditimpa masalah. Saya lagi, masalah selalu akan ada. Ya, masalah tidak Tuhan habiskan. Kadang-kadang Tuhan izinkan untuk melatih kita, memproses kita, supaya kita makin bijak dalam menyikapi masalah yang datang, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Kembalilah ke aktivitasmu masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh Roh Kudus yang bisa memimpin kita saat kita ditimpa masalah dan lain-lainnya. Ya, biarlah itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan ini, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Sampai jumpa. Haleluya. Pimpinlah
pedangnya.